my channel. Today we would like to make ikan kuah kuning khas Papua. Jadi kita siapin semuanya bahan-bahannya ya. Teman-teman siapkan daging ikannya ya. Ikan apa aja, mau ikan ekor kuning lebih bagus, atau ikan kakap, ikan tongkol juga boleh. Ikan apa aja ya. Yang kedua adalah siapin bumbunya. Terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, daun salam, sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah daun kemanginya 1 ikat. Jangan lupa siapin jeruk nipisnya juga ya, yang udah dipotong-potong. Bisa dipakai 2. Yang pertama untuk awal dan yang terakhir untuk yang akhirnya. Kita butuh 2 buah jeruk nipis. Jadi ini ikannya kita taruh garam, kemudian dikasih jeruk nipis juga ya biar segar. Kita aduk-aduk dulu ya, ratain, jangan sampai lupa. Setelah kita ratain gini, diulang-ulang ya sehingga merata ya. Setelah itu kita masukkan jeruk nipis, 1 jeruk nipis ya. Gitu, udah potong-potong kecil-kecil cantik, terus kita sirami di ikannya semuanya ya. Jangan lupa diaduk juga. Buat teman-teman yang pakai salah satu juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus pakai dua-duanya, garam sama jeruk nipis. Karena jeruk nipis itu mengandung vitamin C ya, dan itu tinggi, bagus buat kesehatan kita, buat kekebalan tubuh kita juga. Jadi ini takarannya 1 jeruk nipis ya. Kita udah potong-potong cantik, kemudian kita taburi. Diperes sampai merata teman-teman. Lebih itu juga bagus. Kemudian bisa juga dikasih orange, jeruk orange juga nggak apa-apa. Mau jeruk nipis tambah jeruk orange, tapi bedanya jeruk nipis lebih segar. Kalau orange itu biasanya dia agak manis. Dari selera teman-teman sekalian aja sih. Oke, karena aku masih rasa kurang, jadi aku nambahin garam lagi biar makius ya. Oke teman-teman, kita ratain ya, merata ya, sampai semuanya dapat, sampai berasa ya, berasa asinnya, berasa asin dari jeruknya, berasa asin-asin manis gitu kan, asin cakep gitu. Oke teman-teman, kayaknya udah ready nih. Setelah itu kita siapin ulekannya, bisa pakai blender, tapi karena aku masaknya cuma untuk sedikit aja, jadi aku pakai ulek aja, lebih bagus ya, lebih enak. Tambahkan garam, tambahkan vicin juga secukupnya ya, jangan lupa ya. Kemudian teman-teman tinggal ini ya, ngasih ini ketumbar ya, ketumbar bubuk 1 sendok. Kemudian aku kan sedang pedes ya, aku ngasih lada, jadi ladanya itu bisa 7 buah aja, atau bisa 8, 9, 10 juga boleh, tergantung selera suka pedesnya kayak gimana. Kemudian diulek dulu ya, yang kecil-kecil gini udah diulek dulu, karena ini kalau digabungin biasanya kadang kan suka muncrat-muncrat tuh ladanya, karena kan lada asli ya, bukan lada bubuk. Tapi kalau teman-teman sering lada bubuk juga nggak apa-apa biar nggak ribet. Kalau aku pakai lada yang asli. Kemudian masukin bawang merahnya. Ini aku pakai 5 buah bawang merah ya. Buah bawang merah, kemudian bawang putihnya juga. Bawang putihnya aku pakai 4 aja. Terus aku pakai kemiri 1 buah aja, karena kemiri biasanya kan kalau untuk sop itu mesti pakai ya. Kali ini kan ikan kuah kan biasanya nggak pakai kemiri, tapi aku pengen ada kental-kentalnya, berasa kayak sop gitu ya. Tapi aku nggak pakai banyak, pakai 1 biji aja biar jadi agak kental gitu bumbunya.
Tapi ini serah teman-teman aja ya, fluktuatif, jadi ada yang suka ada yang enggak, terserah untuk kemirinya mau make atau enggak masalah. Kalau untuk resep aslinya nggak make, tapi aku memang sengaja make karena aku suka bumbu ini. Emang diulek halus ya teman-teman. Jadi yang teman-teman yang baru pertama kali ngulek mungkin pegel ya atau sakit gitu tangannya, tapi so santai aja ya. Kemudian masukin bawang merahnya. Bawang merahnya aku di sini make cabai besarnya 5, cabai kecilnya aku biasa makanya 13 kayaknya deh, sepertinya deh. Jadi kan kalau untuk supaya warnanya itu menggiurkan itu diambil dari buah ini ya, buah cabai merah yang besar ya, itu bikin warnanya tambah cakep, walaupun dia nggak pedes amat tapi dia bikin cakep warnanya nanti ketika dimasak. Kalau untuk kepedisannya cabai kecilnya ya, kalau nggak kuat pedis ya bisa taruh 4 aja atau 2 atau 3 buah aja. Kalau aku memang senang hobi pedis ya, jadi aku ngasih biasanya 13 buah. Jadi ulek-ulek sampai halus. Jadi kalau teman tergantung selera ya, ada yang suka bumbu yang kasar bisa langsung ready. Kalau memang yang senang halus ya diulek-ulek lagi ya, agak lama gitu kan. Jadi ini praktis aja di rumah. Jadi bagi kalian yang baru belajar mungkin agak sedikit kasar, tapi dicoba ya, dicoba-coba terus, nanti lama-lama halus, yang penting sabar aja gitu. Kalau yang pertama mungkin belepotan ya, tapi nanti berkali-kali juga nggak bakalan belepotan lagi. Kemudian karena aku suka bau daun jeruk nipisnya, jadi aku udah masukin di situ. Kemudian kita gongso, udah siapin air minyak ya, minyak panas, kita gongso bumbunya. Kemudian kita masukin serainya, jangan lupa kita gongso sampai harum ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, bumbu mentah sama bumbu masak. Jadi ketika dimasak kita harus mesti cium bau harum banget, terus warnanya juga harus dilihat. Kalau warnanya masih belum matang jangan ya. Dan bumbunya udah harum, bisa masukin daun jeruk nipisnya sama daun salamnya. Kemudian lengkuasnya juga ya udah digeprek, masukin. Jadi lengkuas itu dia nggak diulek ya, digeprek doang, dimasukin. Terus kalau warnanya udah kayak agak coklat-coklat yang udah dalam gitu kan, baru deh masak. Jangan lupa bumbu masakku masukin ya. Jadi udah dari bumbunya itu tuh udah harus lezat banget ya, jangan mesti pas udah masak aja dikasih masako, tapi pas gongso bumbunya tuh kita udah kasih penyedap. Oke teman-teman, jadi diperhatikan warnanya ya, warnanya sama minyaknya tuh kan udah berkurang, kemudian warnanya juga udah mulai dark gitu kan, udah mulai dalam gitu kan, orange coklat gitu. Nah ini udah harum banget, harum dari serehnya. Jadi serehnya ini kan ada bilang katanya sampai serehnya layu itu nanti udah menandakan masak. Tapi kalau bagi aku kalau udah baunya harum, bagi aku udah masak ya, apalagi minyaknya udah seret gitu berarti udah masak. Kita masukin airnya, jangan lupa airnya aku di sini make 1 aqua besar ya, yang 600 ml, tapi mungkin tuh kan nggak 600 ml full, paling 500 ml lah. Ini aku make. Kemudian ini kita udah diamin 15 menit ya sama jeruk nipis dan garam. Jadi kita diamin dia biar meresap gitu kan, sambil kita gongso. Nah kita masukin, nah jadi udah bumbunya udah enak ya, udah digongso segala macam, terus ikannya juga emang udah dibumbu, jadi udah super cakep lah, super zatos. Dimasukin lah, nggak usah takut-takut ya, karena ini kan kuahnya ini kan belum mendidih, jadi nggak panas, jadi masukin aja, nggak usah takut-takut keciprat atau tangannya melepuh, nggak usah takut, nggak usah takut ya, masukin aja. Jadi dimasukin sebelum mendidih, dimasukin. Jadi tergantung ikan yang kita pakai ya. Kalau kita pakai ikan ekor kuning atau ikan kakap
itu agak lumayan keras dan bagus kayak daging ya, bentuknya kayak daging ayam gitu, padahal itu kan ikan doang, tapi kita harus pilih kualitas yang bagus. Kalau ikannya super cakep ya nanti dia nggak bakalan hancur pas kita bikin ikan kuah. Jadi cari pilih-pilih ikan yang terbaik lah ketika masak ini. Apinya kita gedein ya biar dia cepet mendidih gitu kan. Kalau lebih bagus lagi pas udah kayak gini kita tutup aja pakai penutup gitu kan, biar cepat mendidih gitu, biar cepat masak gitu kan. Nah, itu nggak mau lama-lama. Jadi ini takarannya udah super oke ya dari bumbunya, terus banyaknya air. Nah ini udah mulai mendidih, bisa dilihat ya. Jadi ini apinya udah super cakep banget ya. Tapi ini belum matang ya, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian mendidih begini. Setelah mendidih, baru deh next step berikut kita udah siapin daun kemanginya 1 ikat sama potongan daun bawang. Tapi ini selera teman-teman ya, kalau daun bawang gitu ada yang suka pakai nggak apa-apa, nggak diharusin, tapi karena aku pecinta daun bawang jadi aku pakai juga. Ini aku pakai kemanginya, aku pakai 1 ikat aja ya, tergantung selera. Bagi yang nggak suka pengen 1 batang aja nggak apa-apa, kalau aku senangnya 1 ikat full aku pakai ya gitu. Dan kemangi ini bagus ya teman-teman buat nurunin hipertensi, atau dia bagus buat kesehatan ya, jadi dia seperti herbal juga gitu. Sedangkan ikan ini kan kayak protein, jadi dia nggak ada lemaknya kan lemak bagus buat kesehatan juga, jadi it's okay dan never mind. Terus kita masukin garam dikit ya, jangan lupa masukin gula dikit juga. Sebenarnya kalau untuk gula ini adalah resep ya, dalam artian kita pakai garam vicin kan, tapi untuk membaurkan rasa itu kita mesti kasih gula sedikit buat mancing, jadi supaya tambah lebih enak gitu. Bukan mancing buat manis, bukan, tapi karena kita ngasih gulanya dikit banget itu buat, jadi perbandingannya tuh garam dan lebih banyak, vicin lebih sedikit, dan garam lebih sedikit lagi gitu, buat mancing rasanya aja gitu, biar garamnya tuh membaur gitu. Itu memang resep untuk masak begitu, untuk masak apapun ya. Kemudian dia udah mendidih banget ya, aku langsung aja nutup ya, aku nutup supaya dia cepat matang ikannya. Karena aku kan nggak mau masak terlalu lama ya, aku senangnya tuh masaknya instan banget, jadi aku triknya ngasih penutup biar dia mendidihnya, biar dia empuk lama. Nah ini lihat kan, hampir mirip kayak daging ayam ya, padahal ini ikan doang, karena ini ikan enak ya, jadi makanya bentuknya kayak gini. Nah ini udah keren banget kan. Jadi pas sudah mendidih dan dimasukin daun kemangi, jadi daun kemanginya harus terakhir ya, karena kan tahu nggak boleh layu, nggak boleh terlalu layu kan, jadi kayak terakhir. Kemudian sebelum dihidangkan kita ngasih daun jeruk. Jadi ini udah tahap akhir, kita udah merasa aduh ikannya udah mateng nih. Nah udah kita masukin daun jeruk. Takarannya berapa? 1 buah aja, 1 buah daun jeruk. Jadi kita siapin dari awal 2 buah daun jeruk nipis, 2 buah jeruk, dan kemudian yang 1 untuk awal diamin 15 menit buat preparing ikannya. Terus yang terakhir buat penyedap rasa terakhir kita ngasih lagi jeruk nipisnya. Jadi totalnya 2 buah jeruk nipis kita siapin untuk awal dan akhir. Nah ini udah cakep ya, jadi masak itu mudah aja teman-teman. Yang penting jangan sekikir bumbu, jangan pelit-pelit bumbu. Yang kedua adalah tahu ya, tahu kalau resep masak itu bawang merah harus lebih banyak pada bawang putih, itu yang pertama gitu. Kita harus tahu itu, takarannya tuh mesti tahu tuh aja deh yang aku mau sharing ke kalian. Masak itu super easy ya, super easy dan beautiful dan super lezatos. Jadi jangan takut-takut untuk nyoba
rasanya sebelum dimasak. Bumbu mentah pun kita kalau mau super lezat kan mesti rasa kalau untuk bagi pemula ya. Tapi kan aku udah biasa masak, jadi bagi aku tanpa rasa pun aku udah tahu tuh pasti enak. Memang betulan ya. Jadi ini adalah resep aku ala-ala restoran yang aku buat di rumah. Aku seneng kepala ikan, jadi kepala ikan yang udah dipotong-potong, kemudian ditambah dagingnya juga, ada daging. Jadi sekitar 2 kantong ikan yang aku masukin di sini. Dan ini super lezat, ini cocoknya pakai papeda. Ya. Dan siap untuk dihidangkan teman-teman. Jadi siap dimasaknya di rumah kalian, hidangin sama keluarga kalian. Dan bisa juga untuk buat pakai jualan nggak apa-apa. Yang penting sesuai resep aku dan pasti itu paling lezat buat kalian. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share resep ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat bagi kita semua. Oke, bye-bye, see you for the next video. Bye-bye.